Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, sebelum pemaparan visi dan misi oleh para pasangan calon, saat ini saya akan membacakan kembali tata tertib debat publik. Sebelumnya telah disampaikan kepada para pasangan calon, tapi saya perlu untuk membacakan kembali demi kelancaran acara ini. Yang pertama, debat publik akan dipandu oleh moderator. Yang kedua, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan untuk memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Ketiga, waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Selanjutnya, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang pribadi pasangan calon lain. Selanjutnya, pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi, misi, dan program. Moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi, misi, dan program. Dan yang terakhir, sebelum moderator berhak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia habis. Sebelum pemaparan visi dan misi pasangan calon, berikut kita simak biodata singkat para tim penyusun soal. Baiklah hadirin dan pemirsa, selanjutnya adalah pemaparan visi dan misi dari para pasangan calon. Dan kami ingatkan bahwa pasangan calon memiliki waktu 30 detik untuk pemutaran video dan 5 menit untuk penjelasan. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa para pasangan calon harus menekan tombol untuk berbicara. Dan diberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk pemaparan visi dan misi dimulai dengan pemutaran video. Setelah itu kami akan memberikan aba-aba untuk penjelasan di 5 menit selanjutnya. Baik, hadirin dan pemirsa, kita akan menyimak terlebih dahulu pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 1. 30 detik untuk pemutaran video. Baik, diberikan kesempatan 5 menit untuk pasangan nomor urut 1 dan perhatikan di layar, waktu sudah tampil, menghitung mundur bicara. Ketika mulai berbicara, waktu akan dihitung mundur. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, cintai dan banggakan penjabat sementara Bupati Pulau Mondo Selatan yang mewakili Kapolres, tim penyusun, yang saya hormati dan banggakan paslon nomor 2 beserta tim pemenangan, yang saya hormati, cintai dan banggakan Ketua KPU bersama anggota Komisioner KPU, Ketua Bawaslu dan Komisioner Bawaslu, baik sesuai visi kami, yaitu terwujudnya Kabupaten Pulau Mondo Selatan
yang bersatu, berdaulat, mandiri, sejahtera, dan berkepribadian dengan semangat gotong royong yang berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, maka sesuai dengan tema ini ada 3 yang berhubungan langsung dengan visi, yaitu terjabarkan dalam misi kami, yaitu misi nomor 2, 3, dan 4. Yaitu yang pertama, meningkatkan pembangunan kewilayahan yang berdaulat. Yang kedua, meningkatkan kapasitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi, informasi, dan inovasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kenapa ini? Karena pelayanan ini penting untuk kesejahteraan masyarakat, baik pelayanan untuk yang namanya di bidang pertanian, yang namanya di bidang perikanan, kemudian UMKM, dan pelayanan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan dengan visi kami ini, kami bisa akan laksanakan karena kami tinggal melanjutkan dan akan kami tingkatkan 5 tahun ke depan apabila kami terpilih. Contoh baik di kesejahteraan para petani, kesejahteraan para nelayan, kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik juga untuk pelayanan baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan untuk infrastruktur lainnya. Ini mungkin yang nanti kami akan laksanakan ke depan sesuai dengan visi kami, di mana yaitu terwujudnya Belamondo Selatan yang bersatu, berdaulat, mandiri, berkepribadian dengan semangat gotong royong yang berdasarkan Pancasila, yang penjabarannya tadi berkaitan dengan pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan ada di 3 misi kami. Dan ini dijabarkan nanti melalui program kegiatan sehingga kita memiliki yang namanya tujuan, kita memiliki sasaran, kita memiliki strategi, kita memiliki arah dan kebijakan apa yang kita akan laksanakan 5 tahun ke depan. Yang menjadi tujuan kita adalah visi, yang menjadi strategi kita adalah misi, menjadi arah kita yaitu program dan kegiatan. Sementara apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat dan untuk peningkatan kesejahteraan yaitu terkait dengan arah dan tujuan kita, di mana masyarakat Belamondo Selatan betul-betul dapat merasakan yang namanya peningkatan kesejahteraan, sehingga ketika masyarakat sejahtera maka otomatis penurunan angka kemiskinan akan kita capai bersama selama 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silakan memanfaatkan kesempatan. Terima kasih. Sebagai tambahan, visi misi kami ke depan tentu sudah disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dari Pak Jokowi, yaitu SDGs, yang muaranya tentu adalah semua untuk mensejahterakan masyarakat Belamondo Selatan. Insya Allah kami terpilih nanti, secara perlahan angka kemiskinan yang ada di Belamondo Selatan akan dapat kami atasi, dan ke depan seluruh masyarakat Belamondo Selatan akan sejahtera dan menikmati hidup di Belamondo Selatan dengan nyaman dan damai. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2. Sekali lagi diberikan kesempatan yang sama, 30 detik untuk pemutaran video dan 5 menit untuk penjelasan. Dan saat ini kita menyaksikan bersama pemutaran video. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 2, Anda juga memiliki waktu yang sama, yaitu 5 menit untuk penjelasan dan waktu akan dihitung mundur ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami hormati penjabat Bupati Bolaang-Mondow Selatan, yang saya hormati yang mewakili Kapolres Bolaang-Mondow Selatan, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan, Ketua dan anggota Bawaslu KPU Bolaang-Mondow Selatan, yang kami hormati tim penyusun soal, dan seluruh warga masyarakat Bolaang-Mondow Selatan yang kami banggakan dan kami cintai. Baiklah, kami dari pasangan calon nomor 2 akan menyampaikan visi dan misi sesuai dengan tema, yaitu meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, sampailah kita pada tahap debat yang ketiga sebagai bagian dari tahapan yang harus melaksanakan dalam pesta demokrasi kali ini. Semoga pada debat yang ketiga hari ini akan membawa kesejukan dan semakin mempertegas dan mempertajam visi dan misi yang kami akan lakoni oleh pasangan calon ketika terpilih sebagai pemimpin di Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan. Sehingga sudah saatnya rakyat Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan menentukan pilihannya kepada pasangan nomor 2 yang memiliki visi dan misi serta program kerja yang jelas dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan. Debat kali ini mengusung tema meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. Tema ini sangat relevan dengan visi, misi dan program kerja pasangan Rizky yang semata-mata ingin melakukan perubahan di Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan yang sampai dengan saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Selanjutnya merupakan sepenggal kalimat yang memiliki makna yang sangat luas, yaitu menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Definisi sejahtera tersebut bila dicermati angka-angka yang tertuang dalam buku Bolsel dalam angka masih jauh dari kondisi di Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan, di mana angka-angka menunjukkan kondisi yang masih sangat memprihatinkan. Jumlah masyarakat miskin yang masih banyak, jumlah pengangguran yang masih tinggi, tingkat IPM yang masih rendah, gizi buruk masih terjadi, malnutrisi yang masih terjadi, tingkat pendapatan yang masih rendah, penguasaan teknologi yang masih rendah. Kami sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan periode 21-25 sebagaimana kita ketahui mengusung visi mewujudkan Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan sebagai pusat pangan nasional yang inovatif, maju dan berdaya saing. Visi ini dirumuskan berangkat dari isu dan realitas yang terjadi di Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan saat ini, sehingga ketika masyarakat mengamanahkan tapuk kepemimpinan kepada kami, maka kami sebagai pemimpin sangat paham apa yang akan dilakukan untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan. Pada dasarnya Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan memiliki kekuatan untuk dapat maju dan berkembang hingga ke level nasional. Kekuatan ini dapat dilihat dari kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya masyarakatnya, di mana Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan memiliki garis pantai hingga 250 km dan berhadapan langsung dengan Teluk Tomini yang menjadi pusat perkembangbiakan berbagai ikan. Demikian pula lahan yang masih sangat luas dan sangat subur serta kultur masyarakat yang hidup dari hasil pertanian dan perikanan. Potensi tersebut sangat disayangkan karena sampai saat ini diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan, maka kami sebagai calon pemimpin Kabupaten Bolaang-Mondow Selatan akan menerapkan strategi pembangunan yang berpijak pada
4 pendekatan pembangunan, yaitu pendekatan masyarakat community approach, yaitu pendekatan yang secara alternatif akan menempatkan bobot pembangunan langsung menyentuh pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Selanjutnya pendekatan lokal atau local region development approach. Kemudian yang berikutnya pendekatan teknologi tepat guna, kemudian pendekatan budaya ethnic and cultural approach. Kami pasangan Rizky meyakini bahwa dengan strategi dan analisa masalah yang tepat akan melahirkan konsep gagasan dan kebijakan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati. Waktu selesai. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kita sambut dengan tepuk tangan untuk penampilan seluruh pasangan calon. Dan sebelum segmen kedua, kita akan jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember tahun 2020 dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Ikuti aturan protokol COVID-19 pada saat Anda menuju TPS. Gunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari jo, torang sama-sama bapili Gubernur Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Wakil Bupati Bolaang Mongondo Selatan pada pemilihan serentak tahun 2020 ini sesuai dengan pilihan hati Anda. Mari jo, torang sukseskan Pilkada serentak tahun 2020. Tak terasa pesta demokrasi tahun ini sudah di depan mata. Pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi COVID-19. Suksesnya pemilihan kepala daerah serentak ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadilah pemilih bijak dan berintegritas. Gunakan hak pilih Anda di tanggal 9 Desember 2020. Mari sama-sama kita sukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, pastikan Anda terdaftar dalam DPT pada Pilkada Bolsel 9 Desember 2020 dengan cara mengunjungi portal online lindungihakpilih.kpu.go.id atau mengecek langsung di papan pengumuman kantor desa terdekat. Jika Anda belum terdaftar dalam DPT, maka silahkan menghubungi TPS terdekat sesuai alamat KTPL yang Anda miliki untuk didaftarkan dalam daftar pemilih tambahan. Mari coba pilih, jangan lupa bawa KTPL, bawa suket sebagai syarat untuk memilih. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada serentak 2020 semakin dekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, khususnya masyarakat Bolaang Mongondo Selatan. Ayo gunakan hak suara Anda dengan baik di TPS di mana Anda terdaftar. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa.
Berbeda warna adalah hal yang wajar, namun tetap dijaga persatuan, kekeluargaan, persaudaraan, dan persahabatan. Pilkada damai, pilkada berkualitas, dan pilkada berintegritas adalah harapan kita bersama, adalah mimpi. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Hadirin dan pemirsa, di segmen kedua ini para pasangan calon berkesempatan untuk menjawab pertanyaan yang disusun oleh tim penyusun soal. Dan setiap pasangan calon memiliki waktu 4 menit. Adapun yang akan pertama mengambil amplop soal yang telah dimasukkan di wadah kaca telah diundi sebelum acara ini dimulai. Dan saya persilakan pada saat ini pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop soal. Sekali lagi, saat ini Anda diberikan kesempatan untuk mengambil amplop soal dan akan diserahkan kepada moderator.
Baik, Anda saksikan pada saat ini amplop dalam keadaan tersegel. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Seperti kita ketahui bahwa kondisi real penduduk Bola Mongondo Selatan mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan. Nilai tukar petani dan nelayan akan dipengaruhi penurunan indeks bayar atau pengeluaran petani dan nelayan dan peningkatan indeks terima atau pendapatan petani dan nelayan yang mempengaruhi kesejahteraan petani dan nelayan. Pertanyaannya, bagaimana formulasi program pasangan calon di bidang pertanian dan perikanan terkait peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan? Waktu sudah tampil di layar dan Anda memiliki waktu 4 menit. Waktu akan dihitung mundur ketika Anda mulai bicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh rakyat Bola Mongondo Selatan yang menyaksikan acara debat pada malam hari ini. Terkait dengan pertanyaan bagaimana apa yang akan kami lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, kita semua memahami bahwa Bola Mongondo Selatan penyumbang PDRB tertinggi adalah sektor pertanian dan sektor perikanan. Sektor ini menjadi leading sektor di Bolsel. Karena ini menjadi andalan masyarakat, maka berkewajibanlah kami sebagai pemerintah, jika kemudian kami diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin daerah ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, petani dan nelayan. Luas lahan Bola Mongondo Selatan dan panjang garis pantai Kabupaten Bola Mongondo Selatan yang juga berada pada kawasan Teluk Tomini adalah sebuah kekayaan alam yang dapat menjamin kehidupan masyarakat di Bola Mongondo Selatan, khususnya bagi petani dan nelayan. Karena itu dalam rangka mewujudkan cita-cita harapan besar masyarakat Bola Mongondo Selatan, kami berkeyakinan bahwa jika insya Allah Tuhan ridho kami memimpin daerah ini 5 tahun ke depan, kami punya program stimulan 10 juta per kepala keluarga bagi masyarakat nelayan dan masyarakat petani. Kami juga punya konsep untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat petani dan masyarakat nelayan dalam konteks modernisasi peralatan pertanian dan peralatan perikanan. Kita ketahui bersama bahwa kelemahan kita hari ini adalah Pemda belum mampu memfasilitasi kapal tangkap bagi masyarakat nelayan. Bahkan untuk nelayan tuna, Pemda belum maksimal untuk memberikan dan mengidentifikasi siapa-siapa nelayan yang kemudian layak untuk diberi bantuan berkaitan dengan support kepada nelayan dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan. Yang kemudian juga hari ini kita melihat bahwa nilai pasar yang harus kemudian ditempuh oleh masyarakat itu masih tergantung pada kondisi alam. Jika kemudian Pemda tidak melihat ini secara efektif, maka pastilah harga nilai jual di tingkat nelayan dan petani masih tergantung pada cuaca. Jika kalau kemudian Bolsel sedang bencana, maka harga sama sekali tidak akan ada harga di petani dan nelayan. Ada aset-aset Pemda yang belum dikelola dengan baik terkait dengan pabrik es, juga termasuk cold storage yang belum bisa dimaksimalkan. Padahal itu adalah penunjang bagi nelayan dalam rangka peningkatan pendapatan terkait dengan nilai jual, nilai terima. Karena itu, jika kami terpilih, kami akan memaksimalkan BUD, Badan Usaha Daerah Sektor Perikanan dan Pertanian, untuk menyiapkan fasilitas pendukung, dan bahkan kami tetap berkomitmen untuk mewujudkan mimpi rakyat Bola Mongondo Selatan, baik petani dan nelayan, untuk hidup sejahtera dengan peningkatan pendapatan per kapita melalui sektor unggulan yang ada di Bola Mongondo Selatan. Sektor pertanian dan sektor perikanan ini insya Allah akan menjadi sektor andalan kami,
dan program yang kami tawarkan kepada masyarakat petani dan nelayan adalah dana stimulan ekonomi 10 juta per kepala keluarga. Terima kasih. Pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk bagaimana meningkatkan produksi, termasuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya, pada masyarakat diikutsertakan dalam pelatihan tentu sesuai dengan SKPD yang terkait. Baik, masih ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang dan kami ingatkan bahwa Anda memiliki waktu 4 menit, waktu sudah muncul di layar, dan waktu akan dihitung mundur ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Terkait dengan pertanyaan bagaimana formulasi program dalam rangka nilai tukar petani dan nelayan. Nilai tukar ini petani adalah bagaimana biaya operasional baik dari petani dan nelayan itu dengan hasil yang didapatkan oleh petani maupun nelayan. Ini yang kita inginkan secara bersama. Baik untuk khusus nelayan, kita memiliki panjang pantai sekitar 294 km. Maka program-program yang apa yang harus kita buat, dan ini sementara perlu kami sampaikan, sudah kami laksanakan. Yaitu bagaimana sarana dan prasarana untuk nelayan, pengadaan perahu PBR, kemudian untuk ikan tuna, katintin, dan lain sebagainya. Kemudian modernisasi untuk alat-alat perikanan. Contoh misalnya pengadaan fish finder, sehingga ini mengurangi operasional daripada nelayan ketika dia melaut, yaitu dalam hal ini untuk BBM-nya. Sehingga karena dengan fish finder ini nelayan bisa mengetahui, bisa mendeteksi di mana ikan-ikan yang akan dipancing oleh para nelayan. Sehingga ini mengurangi operasional daripada BBM khususnya bagi para nelayan. Kemudian selanjutnya untuk pabrik es. Mohon maaf, pabrik es kami saat ini sudah berjalan dan itu dikelola oleh salah satu koperasi yang ada di Dudepo. Ke depan nanti kita akan menambahkan lagi 2 pabrik es, yaitu di Posigadan, tepatnya di Momalia, dan di Pinolosian. Selanjutnya pemberian kartu asuransi bagi nelayan, dan ini sudah jalan. Nah, ke depan nanti kita akan tingkatkan lagi untuk bisa mengcover yang namanya 6.000 sekian nelayan yang ada di Bola Amondo Selatan. Selanjutnya penguatan kelembagaan daripada kelompok-kelompok nelayan yang ada di Bola Amondo Selatan. Untuk petani, yang pertama juga ada asuransi yang namanya asuransi petani, dan ini sudah mulai jalan, dan ini kami akan, dan ini sinergitas dengan yang namanya program dari provinsi. Mudah-mudahan Pak ODSK terpilih dan kami juga terpilih, maka sinergitas dari program ini akan jalan. Kemudian peningkatan sarana pertanian, dalam hal ini jalan-jalan pertanian. Ini demi menunjang mereka. Kenapa? Ketika hasil petani didapat, kemudian jalan menuju tempat produksi pertanian belum dibuat, maka yang jelas nilai tukar tidak akan didapat oleh petani itu sendiri. Maka ke depan, dan ini sudah kami lakukan, dan sudah ada beberapa desa sebagai saran. Kemudian alat-alat pertanian, bibit-bibit pertanian harus kita berikan agar supaya, karena ini mengurangi operasional yang saya sampaikan tadi, sehingga dengan rancangan ini maka kami berharap nilai tukar petani dengan hasil yang dia dapat akan lebih. Kemudian kita akan kerjasama dengan bank-bank untuk memfasilitasi yang namanya KUR, koperasi untuk petani, dan ini sebenarnya sudah jalan, dan ini seiring dan sinkron dengan yang namanya program dari Bapak Jokowi. Ini mungkin yang dapat kami tambahkan kaitan dengan bagaimana nilai tukar
petani dan nelayan diformulasikan dengan program kerja yang insya Allah nanti 5 tahun ke depan akan kami laksanakan. Pada intinya ada sudah beberapa program yang telah kami laksanakan dan yang akan kami tambahkan, terutama bagaimana modernisasi untuk pertanian dan nelayan. Khususnya untuk nelayan, yaitu yang kami sampaikan tadi, untuk bagaimana pengadaan fish finder termasuk GPS untuk para nelayan. Dan ada tambahan dari Pak Calon Wakil Bupati, saya persilakan. Nilai tukar petani dan nelayan minimalisir pengeluaran atau biaya ongkos dalam pencarian mereka dengan mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga kalau diminimalisir biaya dalam melaksanakan kegiatan petani dan nelayan, tentu akan meningkatkan hasil yang maksimal. Dan program itu di kami sudah dilaksanakan dengan memberikan bantuan-bantuan yang tentu akan mempermudah segala aktivitas daripada petani dan nelayan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Dan hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon yang telah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim penyusun soal. Dan inilah akhir dari segmen kedua, dan kini saatnya kita kembali jeda iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember tahun 2020 dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Ikuti aturan protokol COVID-19 pada saat Anda menuju TPS. Gunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari jo, torang sama-sama Bapili, Gubernur Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Wakil Bupati Bola Mongondo Selatan pada pemilihan serentak tahun 2020 ini sesuai dengan pilihan hati Anda. Mari jo, torang sukseskan Pilkada serentak tahun 2020. Tak terasa pesta demokrasi tahun ini sudah di depan mata. Pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi COVID-19. Suksesnya pemilihan kepala daerah serentak ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadilah pemilih bijak dan berintegritas. Gunakan hak pilih Anda di tanggal 9 Desember 2020. Mari sama-sama kita sukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, pastikan Anda terdaftar dalam DPT pada Pilkada Polsel 9 Desember 2020 dengan cara mengunjungi portal online lindungihakpilih.kpu.go.id atau mengecek langsung di papan pengumuman kantor desa terdekat. Jika Anda belum terdaftar dalam DPT, maka silahkan menghubungi TPS terdekat sesuai alamat KTPL yang Anda miliki untuk didaftarkan dalam daftar pemilih tambahan. Mari coba pilih, jangan lupa bawa KTPL, bawa suket sebagai syarat untuk memilih. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada serentak 2020 semakin dekat.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, khususnya masyarakat Lamongan Selatan. Ayo gunakan hak suara Anda dengan baik di TPS di mana Anda terdaftar. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa. Berbeda warna adalah hal yang wajar. Namun tetap dijaga persatuan, kekeluargaan, persaudaraan, dan persahabatan. Pilkada damai, pilkada berkualitas, dan pilkada berintegritas adalah harapan kita bersama, adalah impian kita semua. Mari kita sukseskan pilkada serentak 9 Desember 2020. Mari sama-sama dengan damai. Jangan golput. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Jangan golput. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Jangan golput.
Pemirsa dan hadirin, masih dalam debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tahun 2020. Di segmen ketiga ini, para pasangan calon akan kembali menjawab pertanyaan yang disusun oleh tim penyusun soal. Dan untuk kesempatan kedua diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop soal yang ada di wadah kaca. Disilakan. Sekali lagi, amplop saya terima dalam keadaan tertutup, tersegel. Pertanyaan ini akan dijawab oleh pertama pasangan calon nomor urut 1, kemudian pasangan calon nomor urut 2. Dalam penjelasan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan kearifan lokal. Pertanyaannya, bagaimana formulasi program pasangan calon terkait pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal kawasan pedesaan di masa adaptasi kebiasaan baru COVID-19? Sekali lagi kami informasikan bahwa Anda memiliki waktu 4 menit dan untuk pasangan calon nomor urut 1, waktu sudah tampil di layar dan waktu akan kami mulai hitung mundur ketika Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Terkait dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi desa, bagaimana formulasi program di tengah-tengah pandemi dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di desa. Kaitan dengan kearifan lokal, kita di Bolsel ada beberapa suku. Yang pertama, suku Bolango. Dengan kearifan lokalnya mengenal yang namanya Muti Ayo. Kemudian yang Mongondo yang namanya Momosat. Kemudian Gorontalo, Muti Ayo atau Mohulunga. Nah, kaitan dengan ini, mari kita akan formulasikan bagaimana dengan di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah pandemi ini juga ada kearifan lokal yang mana bagi masyarakat kita ada yang petani, ada yang nelayan. Kaitan dengan ini, apa program yang dilakukan dan kita intervensi daerah untuk yang namanya dana desa. Nah, di dana desa kita akan memberdayakan yang namanya masyarakat desa dengan contoh, misalnya pembuatan jalan usaha tani. Maka kita di sana harus ada padat karya yang saya sebutkan tadi, agar supaya melibatkan masyarakat di tengah-tengah pandemi yang kehilangan pekerjaan, sehingga ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa. Selanjutnya perlu kami sampaikan dari dana desa ini, perlu kami sampaikan bahwa dana desa kita itu 71 miliar untuk tahun depan. Kemudian ADD kita 10% dari DAU kita yaitu ada 36 miliar, sehingga total dana desa dan ADD itu adalah 107 miliar yang dibagi untuk 81 desa. Dan ADD yang tertinggi yaitu Desa Luoo dan yang terendah yaitu Biniha Timur. Baik, perlu kami sampaikan kaitan dengan ini, Biniha Selatan, mohon maaf. Untuk dana desa dari 2017 sampai 2019 kita intervensi mereka dengan program prioritas daerah Bolaang Mongondo Selatan yaitu RT-LH. Alhamdulillah dari 2017 sampai 2019 mampu dana desa ini membangun 415 unit rumah tinggal layak huni. Kemudian jamban, dan ini program satu-satunya yang ada di Bolaang Mongondo Selatan dan kita satu-satunya mendapatkan penghargaan kaitan dengan itu, yaitu pembangunan jamban dari 2017 sampai 2019 yaitu sebanyak 1.848 jamban yang alhamdulillah dibangun dari dana desa. Selanjutnya perlu kami sampaikan dari dana desa juga ini alhamdulillah bisa membangun yang namanya infrastruktur pariwisata yang ada di desa-desa, dan ini tidak semua, ada beberapa desa yang kemudian drainase, kemudian ada juga yang namanya pembangunan TK PAUD dan taman-taman pengajian Al-Quran. Ini terdiri dari yang dana desa tadi. Kenapa? Kearifan lokal tadi yang saya bilang tadi di tengah pandemi itu bagaimana masyarakat yang kehilangan pekerjaan dilibatkan sebagai program padat karya yang ada di dana desa agar supaya mereka terlibat langsung
di tengah-tengah pandemi yang kehilangan pekerjaan tadi. Tapi alhamdulillah itulah program-program yang kami intervensi melalui pemerintah daerah sebagai program prioritas yang ada di dana desa dengan anggaran yang kami sebutkan tadi, yaitu sekitar 71 miliar dari alokasi dana desa dari pemerintah pusat dan 36 miliar dari ADD, yaitu ADD yang di 10% dari alokasi DAU Bola Mongondo Selatan. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan dari calon wakil bupati, saya persilakan. Terima kasih. Semua program pemberdayaan yang ada dalam dana desa itu semua terencana dan sudah sesuai dengan program Jokowi, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga segala perencanaan kami tertata dengan baik, apalagi untuk 2021 itu sudah ditetapkan APBD Bolsel, sehingga sudah ketahuan berapa besar anggaran yang bisa dipakai untuk masyarakat dan mana sesuai dengan regulasi. Sehingga untuk melaksanakan program yang tidak termasuk dalam renja RKPD, apalagi dengan dikeluarkannya Permendagri nomor 70 tahun 2019 yang mengharuskan seluruh kabupaten kota untuk memakai sistem SIPD, sehingga seluruh perencanaan yang ada di dalam daerah akan terkontrol dari Kemendagri dan setiap bupati dan wakil bupati tidak sembarang melaksanakan kegiatannya. Terima kasih. Waktu selesai. Baik, dilanjutkan oleh pasangan calon nomor urut 2 dengan pertanyaan yang sama. Sekali lagi Anda memiliki waktu 4 menit dan kembali pewaktu sudah ada di layar. Kami ingatkan bahwa pewaktu akan dihitung mundur ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan strategi peningkatan kesejahteraan pelayanan berhubungan dengan kearifan lokal di masa kebiasaan baru, pandemi COVID-19. COVID-19 memang kita belum punya keyakinan akan berakhir sampai kapan, sehingga kemudian ini menjadi tanggung jawab semua stakeholder yang ada di negara ini, termasuk kita di Bola Mongondo Selatan. Berkaitan dengan strategi itu, kami ingin memberi penguatan kepada BUMDes. BUMDes adalah sektor yang jika ini dikelola dengan baik, dikelola dengan strategi yang efisien, efektif, manajemen keuangan yang baik, maka insya Allah BUMDes akan menjadi andalan untuk pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Kami menyadari penting bahwa berkaitan dengan kearifan lokal, di mana kemudian daerah Bola Mongondo Selatan berbeda dengan daerah-daerah lain di Bola Mongondo Raya, termasuk misalnya di wilayah Sulawesi Utara. Tomohon dan Kota Mobagu beda karakteristik dengan Bola Mongondo Selatan. Karena itu penguatan urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan urusan pertanian dan perikanan, kami memastikan bahwa lewat BUMDes insya Allah mudah-mudahan rakyat Bola Mongondo Selatan di masa pandemi ini akan mendapatkan penguatan dari sisi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan. Nanti BUMDes ini bisa digunakan untuk program-program berkaitan dengan perikanan, pertanian, juga simpan pinjam. Jadi kami ingin bahwa dengan tata kelola BUMDes yang profesional, manajemen yang baik, sebagaimana masih pemerintahan kami, karena kami sadari BUMDes merupakan ujung tombak. Karena itu dalam misi kami punya target untuk membentuk BUMDes yang profesional. Kami juga ingin bahwa dalam rangka peningkatan produksi, nilai hasil produksi dari sisi pelayanan, pasangan Rizky akan memastikan inovasi pelayanan di semua sektor yang berbasis digital, guna terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan serta peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggara inovasi daerah ini tentu wajib, karena memang hasil data mengatakan bahwa penguasaan teknologi kita di bawah 50%. Artinya bahwa kelemahan kita hari ini ketika kemudian kita belum mampu menguasai teknologi dengan baik,
sehingga di masa pandemi ini kita tidak mampu bersaing dari sisi bisnis startup. Karena itu jika kami terpilih maka kami akan menguatkan proses bisnis BUMDes melalui bisnis ini dikelola dengan bisnis yang profesional dan penguatan melalui pemberian memaksimalkan upaya-upaya untuk supaya iptek dan teknologi inovasi ini bisa kami lakukan dengan baik. Di sisi lain kita juga menyadari bahwa masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa kebiasaan baru ini terkadang kita harus membutuhkan treatment yang khusus karena kesadaran masyarakat yang masih kurang berkaitan dengan itu, sehingga pemerintah tidak boleh terkonsentrasi hanya sekedar meminta masyarakat untuk menjaga diri, melakukan upaya-upaya pemutusan mata rantai, tapi kemudian tidak menjamin kesejahteraan mereka melalui pendapatan per kapita dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan yang dimaksud. Karena itu insya Allah jika kami terpilih, upaya kami yang kami lakukan berkaitan dengan kearifan lokal, kami akan wujudkan yang namanya penciptaan BUMDes yang profesional. BUMDes ini penting menjadi fondasi bagi ekonomi masyarakat di pedesaan dan di Bola Amunde Selatan. Saya pikir itu, terima kasih. Masih ada waktu diberikan kesempatan untuk menambahkan. Cukup? Baik, terima kasih. Hadirin dan pemirsa, demikianlah penampilan dari seluruh pasangan calon dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para pasangan calon. Dan dengan demikian berakhir segmen ketiga dan kita akan kembali jeda iklan yang berikut ini. Jangan golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember tahun 2020 dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Ikuti aturan protokol COVID-19 pada saat Anda menuju TPS. Gunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari jo, torang sama-sama pilih Gubernur, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati, Wakil Bupati Bola Amunde Selatan pada pemilihan serentak tahun 2020 ini sesuai dengan pilihan hati Anda. Mari jo, torang sukseskan Pilkada serentak tahun 2020. Tak terasa pesta demokrasi tahun ini sudah di depan mata. Pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi COVID-19. Suksesnya pemilihan kepala daerah serentak ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadilah pemilih bijak dan berintegritas. Gunakan hak pilih Anda di tanggal 9 Desember 2020. Mari sama-sama kita sukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, pastikan Anda terdaftar dalam DPT pada Pilkada Polsel 9 Desember 2020 dengan cara mengunjungi portal online lindungihakpilih.kpu.go.id atau mengecek langsung di papan pengumuman kantor desa terdekat. Jika Anda belum terdaftar dalam DPT,
maka silahkan menghubungi TPS terdekat sesuai alamat KTPL yang Anda miliki untuk didaftarkan dalam daftar pemilih tambahan. Mari coba pilih. Jangan lupa bawa KTPL, bawa suket sebagai syarat untuk memilih. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada serentak 2020 semakin dekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, khususnya masyarakat Lamongan Selatan. Ayo gunakan hak suara Anda dengan baik di TPS di mana Anda terdaftar. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa. Berbeda warna adalah hal yang wajar. Namun tetap dijaga persatuan, kekeluargaan, persaudaraan, dan persahabatan. Pilkada damai, pilkada berkualitas, dan pilkada berintegritas adalah harapan kita bersama, adalah impian kita semua. Mari kita sukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Mari kita sama-sama dengan damai. Jangan golput. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Jangan golput. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Jangan golput.
Pemirsa dan hadirin, masih dari debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Dan saat ini kita masuk di segmen keempat, yaitu saatnya para pasangan calon bertanya, menjawab, dan menanggapi balik. Untuk pasangan calon yang bertanya diberikan waktu 2 menit, dan pasangan calon yang menjawab diberikan waktu 4 menit, dan pasangan calon yang bertanya dapat menanggapi balik dengan waktu 2 menit. Dan untuk kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan. Waktu sudah muncul di layar dan pewaktu akan dihitung mundur ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Terima kasih. Dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan, bagaimana strategi dari paslon nomor 2 untuk mengupayakan implementasi konstratani di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan? Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan jawaban. Dan saat ini diberikan waktu 4 menit, sudah muncul di layar, dan pewaktu akan hitung mundur ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa kita menyadari benar berkaitan dengan kondisi daerah kita, Bolaang Mongondo Selatan yang kita cintai, sektor unggulan kita adalah sektor pertanian dan sektor perikanan kelautan. Satu hal yang hari ini dialami oleh masyarakat adalah tidak stabilnya harga bagi komoditas unggulan kita ini, baik itu hasil perkebunan maupun hasil pertanian serta perikanan. Karena itu, jika kami terpilih menjadi Bupati Wakil Bupati Bolaang Mongondo Selatan 2020, fokus kami adalah pembentukan badan usaha daerah yang nanti akan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat petani terkait dengan kepastian harga atas produksi dan nilai produksinya. Karena itu, kami yakin dan kami percaya bahwa badan usaha daerah ini kita lakukan dengan manajemen profesional, kita jadikan ini sebagai bagian daripada tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, di mana masyarakat terkadang harus berhadapan dengan masalah harga yang tidak stabil karena adanya dugaan misalnya dipermainkan oleh para tengkulak harganya. Karena itu, jika badan usaha daerah ini ada, maka kami yakin dan kami percaya bahwa rakyat akan mendapatkan kepastian dan jaminan harga. Minimal pemerintah tidak akan membiarkan rakyatnya mengeluh karena harga yang tidak stabil. Contoh misalnya hari ini harga cingkeh yang turun drastis, di mana kemudian masyarakat petani terkadang mengeluh antara biaya pengolahan, perawatan dengan hasil produksi yang akhirnya secara kesimpulan setelah kemudian diproses ternyata masyarakat petani tidak mendapatkan keuntungan lebih. Karena itu sebagaimana kebijakan, jika juga nanti Ibu Cep Sehan menang dalam Pilgub atau Ibu Pap Henry yang menang dalam Pilgub, kami yakin dan kami percaya kita punya program yang selaras antara kebijakan provinsi dan kebijakan daerah berkaitan dengan intervensi kepada masyarakat petani dan nelayan melalui pemberian jaminan harga lewat badan usaha daerah. Kami ingin bahwa masyarakat petani dan nelayan berkaitan dengan harga yang harus menjadi bagian daripada jaminan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana cita-cita kami mewujudkan Bolaang Mongondo Selatan sebagai pusat pangan nasional, maka sektor perikanan dan sektor pertanian menjadi sektor yang akan kami intervensi dengan berbagai macam program stimulan termasuk 10 juta pemberian modal usaha, dan ini akan kami yakini dapat mampu memberikan
jaminan kesejahteraan bagi masyarakat setelah ini dikelola dengan secara profesional, terukur dengan proses pengawasan yang maksimal melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertahap dari tingkat atas sampai ke tingkat desa. Kalau kemudian kita membiarkan hari ini masyarakat berserah pada kondisi, maka yakin dan percayalah bahwa rakyat selalu diperhadapkan dengan harga yang tidak bisa menjamin keberlangsungan daripada kehidupan masyarakat, baik petani dan nelayan. Karena itu kehadiran BUD menjadi inti dari bagaimana menjamin kepastian harga agar nilai hasil produksi bisa dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat serta cita-cita pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Bola Mongondo Selatan yang sejahtera, bebas dari kemiskinan, dan dengan konsep menjadikan Bola Mongondo Selatan sebagai pusat pangan nasional yang inovatif, maju, dan berdaya saing. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan menambahkan. Cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan balik dengan waktu 2 menit. Pewaktu dihitung mundur ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Mohon maaf Bapak calon, pertanyaan kami adalah Konstratani. Jadi Konstratani itu adalah Komando Strategis Petani, adalah gerakan pembaruan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi. Dengan satu komando, pembangunan pertanian di Indonesia akan lebih fokus dan dapat termonitor dengan baik hingga level kecamatan. Tujuannya adalah pemenuhan sarana prasarana kelembagaan, kapasitas SDM pertanian, dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di kecamatan berbasis teknologi informasi. Jadi program ini adalah program nasional, sehingga dari Kementerian Pertanian yang nantinya seluruh petani di seluruh Indonesia ini nanti akan mempunyai satu data, yang utamanya satu data sehingga kebutuhan petani di semua kabupaten kota akan dapat dimonitor dari pusat langsung. Itu yang kami maksudkan, Bapak calon. Jadi menurut kami apabila Konstratani ini nanti terbentuk di Bola Mongondo Selatan, semua petani di Bola Mongondo Selatan nanti akan terdata dan semua kebutuhan apa yang menjadi kekurangan dan kebutuhan dari masyarakat petani untuk melaksanakan program pertanian dan untuk tujuan meningkatkan nilai tukar petani yang nantinya semua itu adalah bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Jadi Bapak Ibu, Konstratani itu adalah Komando Strategis Petani. Terima kasih. Masih ada waktu, disilakan untuk menanggapi balik. Cukup? Baik, terima kasih. Dan saat ini kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan dengan waktu 2 menit. Dan pasangan calon nomor urut 1 menjawab dengan waktu 4 menit dan tanggapan balik 2 menit dari pasangan calon nomor urut 2. Dan saat ini waktu sudah tampil di layar, waktu akan kami hitung mundur ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Saya berpikir bahwa dalam konteks pertanyaan yang menggunakan singkatan tidak kelihatan keren dan ilmiah. Gitu. Jadi makanya mohon maaf juga Pak Wakil, Pak calon ya. Dan berkaitan dengan itu, ketika kemudian ini menjadi bagian daripada tanggung jawab bersama soal pendataan tanah, ini problem yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Bola Mongondo Selatan. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa tidak linearnya antara data petani yang hari ini menjadi penyumbang PDRB tertinggi, sementara petani itu juga hasil data BPS menjadi masyarakat termiskin di Bola Mongondo Selatan. Nah ini juga berkaitan dengan data. Maka kalau kemudian berkaitan dengan yang namanya Komando Strategi Petani dan lebih kepada bagaimana kemudian menjadikan
data tani yang data tani yang tadi dimaksudkan, saya yakin, saya percaya pemerintah Pulau Lampung Selatan ketika di hari ini belum mampu untuk menyelesaikan itu dan nanti akan dicita-citakan ke depan, saya masih pesimis itu bisa terselesaikan. Kenapa? Karena data kependudukan kita itu tidak akan clear sampai dengan hari ini, gitu. Nah, berkaitan dengan data tani, kami yakin dan kami percaya bahwa ke depan juga masih akan sama, termasuk bagaimana kemudian masyarakat hari ini mengeluh karena bantuan petani justru tidak sampai ke petani dan atau kemudian dikuasai oleh kelompok-kelompok dan salah digunakan oleh masyarakat. Misalnya John Deere justru jadi tempat mengangkut kayu gitu. Padahal pemerintah hari ini tahu bahwa John Deere itu diperuntukkan untuk masyarakat petani dalam konteks mengolah atau kemudian menggarap yang namanya lahan pertanian, tapi justru disalah manfaatkan menjadi tempat alat untuk mengangkut kayu dan bahan-bahan lainnya. Nah, lepas dari kontrol inilah kemudian pemerintah, saya yakin dan saya percaya, saya pesimis teman-teman mampu untuk menyelesaikan data tani. Dan terakhir, kalau kami jadi urusan pertanian menjadi urusan yang sangat sederhana, karena Menteri Pertanian adalah Partai Nasdem. Waktu selesai. Baik, dan akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Kami berharap bahwa di situ ada pertanyaan yang bisa disimak untuk dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Jadi sekarang diberikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 4 menit. Saya ingatkan waktu dihitung mundur ketika Anda mulai berbicara, silakan. Terima kasih. Saya juga bingung apa pertanyaan yang disampaikan, tapi kami lihat tadi paslon nomor 2 hanya mengklarifikasi kaitan dengan jawaban kami. Nah, kaitan dengan itu biarlah kami akan mencoba menjawab dari apa yang dijelaskan oleh paslon nomor 2. Harusnya pertanyaan yang dilontarkan. Kaitan dengan persoalan data ini penting, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang tadi disampaikan oleh calon wakil bupati adalah pendataan yang terintegrasi, dan ini program daripada Menteri Pertanian yang notabene pasangan calon bilang adalah menteri dari Partai Nasdem, tapi ini adalah perintah dari Kementerian Pertanian melalui di mana-mana selalu dibicarakan bagaimana harus ada yang namanya Kostra Tani, yaitu Komando Strategi Petani, di mana semua data, sarana prasarana, bantuan baik alsintan, bibit dan apa yang menjadi kebutuhan petani itu terdata dan itu termonitor langsung. Terkadang bantuan yang kita minta setelah dicek dari satelit memang benar-benar bahwa bukan petani sebenarnya. Sehingga ini yang nanti ke depan kami menangkap itu karena ini program nasional dan harus kami mengikuti itu. Kenapa? Karena ini adalah perintah daripada menteri agar supaya di daerah-daerah membuat yang namanya konstra tani sampai tingkat kecamatan, baik di kabupaten sampai tingkat kecamatan, yang namanya adalah memvalidasi data tadi, anggota petani, sarana prasarana yang dibutuhkan oleh petani, infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani, kemudian apa yang menjadi kebutuhan petani ketika bibit apa yang dibutuhkan, apa yang di wilayah itu yang cocok ditanam, komoditi apa yang cocok di situ, kemudian itu yang dikombin dengan apa yang namanya kostra tani tadi. Ini mungkin sekedar tambahan kami untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2. Masih ada kesempatan, disilakan untuk menambahkan. Kalau saya menangkap tadi pembagian bantuan yang tidak merata, yang tidak tepat sasaran. Memang segala bentuk bantuan di Pulau Lampung Selatan melalui proposal, tentu semua proposal diverifikasi oleh dinas terkait. Jadi dalam pelaksanaan nanti di lapangan biasanya ini oknum-oknum yang memegang alsintan tersebut yang mempergunakan bantuan itu tidak sesuai sasaran. Tapi anjuran pemerintah itu adalah semua alsintan yang diberikan kepada pemerintah dalam bentuk proposal itu semua nanti akan dipergunakan
untuk membantu masyarakat, apalagi sekelas hand tractor atau John Deere, tentu dengan dibentuknya kelompok yang melalui musyawarah sehingga pemakaian Al-Sintan tadi oleh kelompok yang menerima bantuan. Ke depan, hal ini tentu akan diperbaiki lagi sehingga semua program bantuan kepada masyarakat itu nantinya akan kena sasaran yang benar. Kemudian itu semua juga harus timbul kesadaran dari masyarakat bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah untuk membantu meringankan biaya pemakaian atau biaya produksi, dan nantinya dengan dibantunya biaya produksi tersebut akan mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya nilai tukar petani di sini didapatkan. Nilai tukar petani itu mengurangi biaya produksi dengan mendapatkan hasil yang maksimal. Ke depan semua itu pasti akan kami perbaiki dan akan diverifikasi sebaik-baiknya seluruh proposal yang masuk untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan dimanfaatkan. Cukup baik, terima kasih. Saat ini tanggapan balik dari pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 2 menit. Waktu akan kami hitung mundur ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Berkaitan dengan data yang terintegrasi, jika ini menjadi ketetapan yang diperintahkan oleh kementerian, menjadi wajib bagi kita. Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan pendataan terkait dengan petani. Dari awal saya sudah mengusulkan bahwa jika kami terpilih, kami akan ada big data yang baik kependudukan, sehingga kami ini bisa menjadi acuan kita untuk melakukan upaya verifikasi terkait dengan petani. Yang kedua, fungsi pengawasan dan kontrol di lapangan terkait dengan bantuan pertanian, alat-alat pertanian, ini juga penting untuk ditingkatkan. Karena memang ini kondisi yang terjadi hari ini karena kurangnya pengawasan di lapangan, sehingga penyalahgunaan alat-alat pertanian ini menjadi biasa dan menjadi terus-menerus dilakukan di Bola Muda Selatan. Bahkan parahnya lagi, bantuan ini tidak dimanfaatkan, justru kemudian ada yang dialihfungsikan, begitu, dialihfungsikan. Nah, ini juga penting untuk kita menjadi perhatian bersama. Terkait dengan kondisi kita di Bola Muda Selatan, kita semua memahami bahwa Pemda sudah berusaha maksimal untuk mewujudkan keinginan kelompok. Verifikasi kelompok yang disarankan kepada teman-teman yang di lapangan justru kemudian menimbulkan banyak problem karena tidak dilakukan verifikasi dengan baik dan pendataan dengan baik. Akhirnya konteks like and dislike itu terjadi. Siapa yang menjadi penerima terkadang langsung harus tidak diserahkan dan kemudian dipindahkan kepada kelompok lain karena konteks dalam tanda kutip like and dislike tadi. Sehingga ini juga perlu untuk dilakukan perubahan ke depan terkait dengan siapapun rakyat Bola Muda Selatan. Soal perbedaan itu tidak boleh menjadi tidak boleh menjadi ukuran untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Bola Muda Selatan. Wajib bagi kita yang namanya pemerintah memberikan pelayanan dan memberikan pemerataan kepada seluruh rakyat Bola Muda Selatan dari ujung timur sampai ujung barat, dari Molosipat sampai Iligon secara merata. Ketika dia petani membutuhkan bantuan, maka wajib untuk diberi. Dan kemudian supaya itu terukur, maka perlu pengawasan yang maksimal agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap bantuan dimaksud. Terima kasih. Waktu habis. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Dan demikianlah akhir segmen keempat dan kita kembali jeda iklan berikut ini. Jangan golput. Halo teman pemilih. Tahu
nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember tahun 2020 dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Ikuti aturan protokol COVID-19 pada saat Anda menuju TPS. Gunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari jo, torang sama-sama mapilih Gubernur, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati, Wakil Bupati Bola Mongondo Selatan pada pemilihan serentak tahun 2020 ini sesuai dengan pilihan hati Anda. Mari jo, torang sukseskan Pilkada serentak tahun 2020. Tak terasa pesta demokrasi tahun ini sudah di depan mata. Pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi COVID-19. Suksesnya pemilihan kepala daerah serentak ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadilah pemilih bijak dan berintegritas. Gunakan hak pilih Anda di tanggal 9 Desember 2020. Mari sama-sama kita sukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, pastikan Anda terdaftar dalam DPT pada Pilkada Polsel 9 Desember 2020 dengan cara mengunjungi portal online lindungihakpilih.kpu.go.id atau mengecek langsung di papan pengumuman kantor desa terdekat. Jika Anda belum terdaftar dalam DPT, maka silahkan menghubungi TPS terdekat sesuai alamat KTPL yang Anda miliki untuk didaftarkan dalam daftar pemilih tambahan. Mari coba pilih. Jangan lupa bawa KTPL, bawa suket sebagai syarat untuk memilih. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada serentak 2020 semakin dekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, khususnya masyarakat Pulau Mongondo Selatan. Ayo gunakan hak suara Anda dengan baik di TPS di mana Anda terdaftar. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa. Berbeda warna adalah hal yang wajar. Namun tetap dijaga persatuan, kekeluargaan, persaudaraan, dan persahabatan. Pilkada damai, pilkada berkualitas, dan pilkada berintegritas adalah harapan kita bersama, adalah impian kita semua. Mari kita sukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Mari jo sama-sama dengan damai. Hey.
Pemirsa dan hadirin, kita tiba di segmen terakhir dalam debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Dan tiap pasangan Bupati dan Wakil Bupati diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup dengan waktu 2 menit untuk tiap calon Bupati dan Wakil Bupati. Dan saat ini kesempatan pertama diberikan kepada calon Bupati pasangan nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu 2 menit dan waktu sudah muncul di layar. Waktu akan dihitung mundur ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih pemirsa TVRI, masyarakat Bolaang Mongondo Selatan yang saya cintai dan banggakan. Hari ini kita telah menyelesaikan debat yang ketiga dan kita telah laksanakan baik debat 1, 2, dan 3. Pilkada Bolaang Mongondo Selatan tinggal 12 hari. Syukur Alhamdulillah kami telah menyelesaikan kampanye di 81 desa dengan 212 titik dan dihadiri oleh masyarakat kurang lebih 12.821 orang pendukung militan dan 2.832 pengurus partai. Untuk itu mari kita jadikan momentum pilkada ini sebagai ajang silaturahmi. Perbedaan pilihan itu biasa. Mari jadikan itu sebagai rahmat. Dukungan boleh berbeda, tapi kekeluargaan dan persahabatan harus dijaga. Dengan pilihan kita adalah nomor 1. Persoalan kalah itu bagi kami adalah nomor 2. Dan jangan golput. Mari jatuhkan pilihan Anda kepada pasangan berkah. Insya Allah kami ke depan segala bantuan akan kami integrasikan dengan yang namanya kartu berkah. Di dalamnya ada program beasiswa, lanjut usia, disabilitas, yang namanya asuransi nelayan, namanya asuransi petani, dana duka, dan rumah tinggal layak huni. Semua terintegrasi dan kita akan membuat MOU dan tidak akan menggunakan barcode ketika masyarakat yang terintegrasi dengan DTKS akan menerima bantuan sesuai dengan harapan masyarakat. Bukan memilih-milih siapa yang kita akan berikan bantuan. Ke depan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, kami akan membuat kartu yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, mari kita jaga 1, iman dan iman kita. Imun dan iman kita. Imun untuk bagaimana di tengah-tengah pandemi corona dan iman kita jangan tergoda oleh pasangan lain. Satukan hati kita memilih pasangan berkah bersama Kamaru Dedi Abdul Hamid tanggal 9 dan tetap jaga 3. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Waktu selesai. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dan waktu kami hitung mundur ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Terima kasih kepada KPUD dan Bawaslu Bolsel serta semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan debat calon bupati dan wakil bupati malam ini. Pesan kami terakhir untuk rakyat Bolsel dimanapun berada bahwa jika kita sepakat masyarakat desa ingin sejahtera di bidang pertanian dan nelayan harus melaksanakan 3 hal penting, yakni desa harus maju, desa harus mandiri, nelayan dan petani harus modern, agar dapat terwujud satu hal yaitu keberkahan di bumi Bolaang Mongondo Selatan. Dan kemudian kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan, yakni 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker sehingga nanti satu tujuan kita adalah mencapai hidup sehat jasmani dan rohani. Kemudian kepada seluruh pemirsa bahwa pelaksanaan pembangunan di Bolaang Mongondo Selatan sesuai dengan SIPD yang terintegrasi sehingga seluruh program dapat dimonitor langsung dari pusat sesuai dengan perencanaan yang ada di Bolaang Mongondo Selatan. Bagi kami ke depan,
menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mari kita semua bersatu untuk membangun Bolang Mondo Selatan ke depan. Urusan kala nanti adalah nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini, karena ini adalah kesempatan terakhir untuk pasangan calon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Dan kita berikan tepuk tangan untuk pernyataan penutup dari pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya kita simak bersama pernyataan penutup dari pasangan calon nomor urut 2, dimulai dengan calon Bupati nomor urut 2. Sekali lagi, waktu Anda 2 menit dan waktu kami hitung mundur ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Bolang Mondo Selatan. Hari ini adalah hari terakhir debat kandidat terkait dengan Pilkada Bolsel 2020. Kita sudah melihat dan sudah menilai materi-materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan saya yakin dan saya percaya rakyat sudah punya pilihan. Kami pasangan Riston Moko Agus Silvia Abdullah Alpan Gobel konsisten pada konsep program ide gagasan yang kami tawarkan kepada rakyat. Jika rakyat menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Beri kepercayaan kepada kami memimpin daerah Bolang Mondo Selatan untuk 5 tahun ke depan. Insya Allah program 10 juta per kepala keluarga menjadi andalan dari program kami. Yakin dan percayalah itu akan terwujud karena sejatinya APBD tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Program yang berikut ambulans gratis, kesehatan, pelayanan kesehatan maksimal, insya Allah kita akan tetap wujudkan. Beasiswa dari akhir studi sampai dari awal studi sampai selesai sampai wisuda tetap gratis akan kami wujudkan. Pemberian JHT bagi masyarakat lansia 65 tahun ke atas dengan 2.500.000 insya Allah akan kami wujudkan. Yakin dan percaya semua program ini kami tawarkan demi tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Bolang Mondo Selatan. Masyarakat nelayan akan kami fasilitasi dengan perahu mesin 15 PK ditambah dengan rakit 2. Yakin dan percaya jika nomor urut 2 yang akan memimpin daerah ini, insya Allah mudah-mudahan Allah dengar, Tuhan dengar, daerah kita akan lebih baik dari hari ini. Saya berharap keikhlasan dari pasangan nomor urut 1 untuk kemudian mendukung nomor urut 2 memimpin daerah Bolang Mondo Selatan 5 tahun yang akan datang. Kami yakin dan kami percaya persahabatan lebih utama dari segalanya. Kita bersahabat, kita berteman, karena itu kami sudah memberi kesempatan kepada pasangan nomor urut 1, maka insya Allah teman-teman saya, pasangan nomor urut 1 akan memberikan kesempatan dan keikhlasan kepada kami untuk memimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Terima kasih, salam hormat, salam kebahagiaan. Rizky. Masih kan? Cukup? Selanjutnya kepada calon wakil bupati nomor urut 2, Anda juga memiliki waktu 2 menit seperti tertera di layar dan waktu kami hitung mundur ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Alhamdulillah pelaksanaan debat ketiga untuk paslon nomor 1, 2 telah selesai. Tentu yang pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada penyelenggara pilkada, mulai dari KPU, Bawaslu, TNI, Polri yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan insya Allah pada tanggal 9 nanti insya Allah baik dari apa yang kami sampaikan tadi akan melaksanakan dengan baik, jujur dan adil tanpa ada dari luar. Selanjutnya sesuai dengan tema yaitu kesejahteraan, meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat, tentu kami tambahkan insya Allah apabila kami terpilih kami akan perhatikan apalagi mengenai ASN dan perangkat desa sampai dengan dari kepala desa sampai ke bawah dan juga masyarakat pada umumnya. Selanjutnya terkait dengan ASN, insya Allah apabila kami terpilih kami insya Allah untuk ASN ini kami juga perhatikan. Kemudian saran kepada penjabat Bupati Bolang Mondo Selatan,
beberapa hari lalu ada ASN, pejabat yang pada saat melaksanakan rapat dengan perangkat desa, beliau menyatakan bahwa program kami itu tidak masuk akal. Jadi mohon Bapak diperhatikan orang-orang seperti itu. Selanjutnya kepada semua pihak masyarakat Bola Mongondo Selatan, mohon apabila pada tanggal 9 Desember jangan lupa pilih nomor 2, lupakan yang lain. Dan insya Allah kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami cita-citakan insya Allah akan terwujud dan sukses. Jangan lupa nomor 2. Yang terakhir kepada seluruh masyarakat, sekali lagi kami menghimbau di dalam pelaksanaan pilkada nanti jangan saling menjatuhkan satu sama yang lain. Terima kasih. Ada sayang Mama Rati dan Papa Didit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selesai. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi juga untuk pernyataan penutup dari pasangan calon nomor urut 2. Dan kita berikan sekali lagi aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1 dan 2 yang sudah menutup segmen kelima ini, dan ini sekaligus merupakan juga debat publik terakhir yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Dan harapan kami bahwa calon pemilih di daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan sudah menetapkan pilihan datang ke TPS 9 Desember mendatang dan tetap terapkan protokol kesehatan COVID-19. Saya Irene Rindo, sampai jumpa.